Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya dan Sri yang udah habis kontrak ya. Teman-teman kalau mau tahu Mbak Sri ini luar biasa. Dia gabung di LPK Cahayamu itu sudah 1 tahun 5 bulan. Hari ini dia tidak infal karena majikannya itu pergi ke Madura. Oke, kita akan kenalan dengan Mbak Sri Khotijah ya. Iya. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sri Khotijah. Umur saya 31 tahun. Saya dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Oke. Itu teman-teman yang di luaran sana pasti mau tahu nih. Pertama kali tahu LPK Cahayamu dari mana? Tujuannya Yang pertama kali kok masuk ke LPK Cahayamu itu dari mana? Facebook atau IG atau YouTube? dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Nemu dengan siapa? Aku searching. Nama siapa dulu? Yayasan kayak gitu. Iya. Keluarlah itu nama Cahayamu itu. Ya. Lalu di situ saya lihat-lihat semuanya, kriteria, kayak syarat-syaratnya semuanya. Lalu aku bertanya-tanya lah ke pihak adminnya. Ke admin dulu siapa namanya? Barangnya gitu ya. Barangnya itu siapa? Nggak Saya tahu lupa. deh. Lupa lagi, mohon maaf. Ya. Lupa kayaknya. Kalau adminnya memang Rani, tapi masuknya belum tentu ke Rani, tapi nggak tahu lah, yang penting LPK Cahayamu dah. Oke, pada saat masuk pendaftaran, dari pendaftaran berapa lama ada di kantor? Cuman 2 jam. Teman-teman coba lihat. Cuman 2 jam. Cuman 2 jam. Itulah ya, sering Ibu Ida bicara, kalau sudah masuk ke LPK Cahayamu, jangan pernah berpikir kapan mau jalan. Yang terpenting niat sudah masuk di LPK Cahayamu, pendaftaran, serahkan ke LPK Cahayamu, karena semua gaji, range gaji terendahnya itu kita sudah tahu. Coba bayangin 2 jam, berarti 2 jam itu mendapatkan briefingan apa saja? Briefingan macam kayak mengurus bayi kayak gimana. Terus tata cara sebagai mananya kita kerja yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, berarti belum pernah mendapatkan ajaran ya. Berarti di ruang pengajaran hanya melihat apa tadi? Hanya melihat ibu, Video ya. Ibu langsung saya disuruh pergi dan Iya. dijemput sama majikan. Mereka hanya mendengarkan briefingan langsung dari video-video saya ya. Iya. Pas waktu melihat video, mendengarkan video dari ibu, apa pemikiranmu? Pemikiran awal-awalnya gimana ya? Ya mudah-mudahan saya bisa melakukan yang baik, apalagi cara mengurus anak. Iya. Waktu itu baru pertama lihat briefingan itu cara membersihkan botol susu. Oke. Ingat itu cara botol susu. Dari situ udah saya langsung dijemput lah sama majikan. Iya. Tapi alhamdulillah ya, termasuk kategori pemula. Tapi ini ketemunya majikan baik, ya pekerjanya sabar. Ya kan? Tapi di sini Mbak Sri tidak ada majikan itu jahat, karena semuanya itu ngikutin rule. Rule-nya gimana? Rule-nya itu aturan daripada lembaga. Aturan lembaga ini itu wajib diikutin. Memang kalau mengikuti rule lembaga itu, ya kan, pasti orang akan bicara tentang apaan sih ini itu, apalagi keuangan, bakalan diraup tuh duitnya, begitu. Nah, hari ini apa yang Mbak Sri dapatkan dari kantor, termasuk takjub, oh ternyata dapat ini gitu. Ya, dapat kayak tunjangannya, Ya. baik, dan hak-hak kitanya. Iya. Alhamdulillah. Ya, hak-haknya dibantu ya. Iya, dibantu dan terpenuhi lah. Yang tadinya tidak mengira akan dapatkan itu ya. Alhamdulillah. Nah, tuh teman-teman, kenapa mesti kalau habis kontrak itu wajib ke kantor? Karena kantor itu akan dicek semua, check and recheck dari awal. Dari awal itu dulunya pernah nggak invalan di majikan? Gajinya bagaimana pada saat itu, digaji normal atau digaji biasa atau digaji ngikutin gaji infal. Karena kalau yang disebut gaji infal itu besar. Nah, itu dikulik semuanya. Kalau memang salah, pasti kita akan bantu untuk mengambil, sekalipun itu sudah 1 tahun yang lalu. gitu ya. Terus
Apa hak-haknya mereka, walaupun nih Mbak Sri ini saat ini pulang kampung tapi tidak mengira kalau dia mendapatkan THR. Berarti itu sama aja apa? Hasil daripada kesabaran, itulah bonusnya. Ya nggak? Dengan kamu sabar ternyata dapat bonus segede itu. Gitu. Gajinya berapa? 2.300.000. Gajinya 2.300.000 plus 300, berarti 2.600.000 semuanya total, ya kan? Nah, selama ada di majikan nih Mbak Sri, apa yang didapat? Apakah ada pernah ingin keluar pada saat itu atau merasakan apa gitu? Alhamdulillah, pertama kali bekerja sebagai sekarang ini dapat majikannya, masya Allah, bagus banget ya. Bagus, nggak pernah ngekang saya, nggak pernah nyuruh ini itu, malah mengikutin alurnya saya gimana. Subhanallah. Ya, dan alhamdulillah banyak pelajaran juga tentang ibadah, gimana cara ngurus anak, itu benar-benar saya di situ dilatih lah. Yang belum pernah pengalaman punya anak, bahkan bekerja juga kan ini pengalaman. Alhamdulillah Bu, nggak ada kekangan, nggak ada ngerasa pengen keluar, tapi sekarang karena udah waktunya mungkin saya sudah cukup modal ceritanya nih. Sekarang sudah cukup modal, jadi pengen usaha di kampung, nanti di Cikampek. Mau apa sembako? Usaha biasa aja dulu, dari apa itu biasanya? Mungkin kayak jajanan-jajanan kayak gitu. Oh iya, berarti sembako ya jatuhnya, snack dulu. Iya. Ya bagus, masih mending kayak gitu Mbak. Jadi kalau sembako itu selamanya pasti akan dicari orang. Tapi kalau yang lain itu kan ada hal tertentu nih. Pada saat ini nanti musim-musiman gitulah kayak yang lain ya. Tapi kalau sembako atau makanan mendingan seperti itu sih. Menurut Ibu lanjutkan yang ke gitu. Nah, untuk teman-teman di luar sana ya, di LPK Cahayamu itu menerima walaupun belum pengalaman, termasuk Mbak Sri ini, mereka belum pengalaman, Mbak Sri belum pengalaman sama sekali. Tetapi kita jujur kepada ini kliennya, Bu, si Mbak Sri ini belum pengalaman. Majikannya mau, udah nggak apa-apa, nanti saya bantu di sana, kasih tahu, ajarin. Nah, ternyata betul dilaksanakan ya. Apapun itu di LPK Cahayamu, untuk teman-teman semuanya ya, jangan pernah takut untuk masuk ke sini, karena di sini bukan dijudge, kamu kerja itu nggak bisa, bodoh, bukan seperti itu, tapi diajarkan sampai bisa, sampai pintar. Kalaupun memang majikan bagaimana tetap kantor akan mengarahkan, karena di LPK Cahayamu itu tidak memandang siapa yang punya uang, tapi kita harus mengikuti siapa yang bersalah, harus Ibu tata, ya benar. Nah, seperti itu. Menurut Mbak Sri nih, LPK Cahayamu betul dengan rule-nya yang Ibu Idar bicarakan, atau rule yang orang-orang di luar sana negatif? Yang menurut saya ya, ini pengalaman saya, itu rule yang Ibu tuturkan dan jalani sesuai. Ini saya bicara juga nggak saya setting, saya mau Mbak Sri ini bicara sejujurnya ya teman-teman, bukan karena dia bicara begitu karena takutnya enggak. Ini malah enak ya, luwes santai ya gitu. Karena saya maunya itu yang namanya testimoni real itu harus bicara real juga gitu, tidak udahlah di setting yang kayak gimana, nggak usah, nggak perlu. Kalaupun memang kalian belum percaya, yang pada nganggur, yuk silakan aja kalau daerah deket Cikampek ke Mbak Sri ini. Malah Mbak Sri bagus kok, bisa jadi sponsor di kita. Mbak Sri satu orang bisa, tahu nggak sponsor di kita berapa? Kalau dapetin satu orang 800.000 satu orang, masukin ke sini. Seluruh Indonesia gitu ya. Oke, Mbak Sri, ada nggak pertanyaan untuk Ibu? Apa ya pertanyaannya? Ya semoga pertanyaan atau apa ya? Pertanyaan dulu. Kurang tahu. Oke, kalau begitu sekarang informasi untuk teman-teman supaya masuk ke sini bagaimana? Ya, yang belum bekerja, daripada nganggur atau cuman main-main handphone atau gadget aja, lebih baik jangan pernah malu, jangan pernah untuk berpikir jadi pegawai ART atau apapun sebagainya itu malu, nggak pede. Tapi kita jalaninnya dengan ikhlas, insya Allah itu juga rezekinya ngalir.
dan kita jangan pernah malu untuk bekerja apapun itu, yang penting baik dan halal. Mantap, wow, sangat luar biasa. Oke teman-teman ya, oke, di luaran sana itu suka berbicara tentang apa? Pekerja rumah tangga itu pekerjaan yang hina. No, justru pekerja rumah tangga itu pekerjaan yang nomor satu mengalahkan semuanya. Karena apa? Berat untuk bekerja di rumah tangga itu, nggak semuanya orang bisa, ya kan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau kalian mau bergabung ke LPK Cahayamu, jangan pernah berpikir neko-neko nanti masuk yayasan akan dipotong banyak. Ini tidak, semuanya ada rule-nya. Kita tidak bisa mengambil haknya orang lain, tapi kalau sudah haknya si pekerja, haknya si kantor, nah itu aja ya. Oke teman-teman yang di luaran sana, ayo jangan sampai nganggur, sayang ya. Kayak ibu dulu belajar sama kayak kamu sebelum mendirikan lembaga ini gitu. Jadi semuanya harus belajar sampai keluar negara ibu belajar. Berarti dari nol semuanya harus bisa bagaimana kenapa ART itu gajinya kok gede, ya kan? Karena kalau di luaran sana yang tidak masuk yayasan itu biasanya cuma 1 juta aja udah besar, 1,5 udah tinggi banget. Nah, kenapa di sini dibilang kok LPK Cahayamu ART aja gajinya 2 juta plus 300, itu paling terendah loh. Jadi 2,3 juta. Kenapa begitu? Karena kenapa? Karena pekerjaannya itu nggak gampang. Ngatur rumah tangga itu nggak gampang. Saya sendiri merasakan kadang-kadang masih enak tidur begitu jam 1. Mbak bikinin teh, bikinin kopi, masakin mie, ya nggak? Nah, dari situ itu udah nilai harganya udah ada itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, terima kasih banyak untuk Mbak Sri sudah bergabung di sini, sudah membawa nama baik Mbak Sri sendiri bagus, sudah bawa nama baik lembaga LPK Cahayamu bagus. Mudah-mudahan di luar sana bisa banyak orang yang melihat video kita ya real, dibikin supaya mereka bisa mengikuti role-nya Mbak Sri dengan alur di dapur ngebul ya. Mereka tidak malu tapi hanya mendapatkan rezeki halal. Oke ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar semuanya. Amin. Dadah.